Jadi ummatun marhumatun, umat yang dirahmati, umat yang dikasihi, umat yang disayangi, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ummatun mal'unatun, umat yang dilaknat. Bukan ummatun maghdzubatun, umat yang dibenci. Bukan ummatun mu'adzabatun, umat yang diazab. Maka umat yang dirahmati insya Allah tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Karena dengan karunia dan rahmat Allah, insya Allah kita akan bahagia. Tanpa karunia, tanpa rahmat Allah, tidak mungkin kita bahagia. Dan ternyata bahagia itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai khairun mimma yajma'u, lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Kita sekarang itu sedang mengumpulkan apa? Di semua yang dikumpulkan oleh kita sekarang dibandingkan dengan bahagia tidak ada apa-apanya. Jadi bahagia itu lebih baik daripada harta. Bahagia itu lebih baik daripada tahta. Bahagia itu lebih baik dari yang namanya popularitas. Karena orang yang berharta juga ingin bahagia. Orang yang bertahta juga ingin bahagia. Demikian pula orang yang terkenal, yang populer, ingin bahagia. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang tidak akan diazab di akhirat. Ini ada jaminan pasti, jaminan mutlak dari Rasulullah SAW bahwa umatnya adalah umat yang dirahmati, yang tidak akan diazab di akhirat. Dan ini disebutkan oleh beliau, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Apa yang dimaksud dengan umat yang dirahmati? Laisa adzabuha fil akhirah. Tidak ada azab di akhirat atas umatku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Azabuha, azabnya di dunia, hanya di dunia. Apa bentuk azab di dunia untuk umat Rasulullah SAW? Pertama, al-fitan, berbagai macam fitnah. Fitnah harta, fitnah tahta, fitnah anak, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Dan puncaknya adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah itu adalah yang menyesatkan manusia, yang mencelakakan manusia, yang merugikan manusia, yang membinasakan manusia, yang menjadikan manusia masuk neraka. Itu namanya fitnah. Dan kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Yang kedua, azab di dunia yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW adalah wazalazil, berbagai macam guncangan.
baik guncangan jiwa maupun guncangan raga, guncangan fisik. Termasuk gempa bumi, ya. Di antaranya yang sekarang dialami oleh saudara kita di Cianjur. Ya. Jadi di sana ada umat Islam, di sana ada umat Nabi Muhammad SAW, di sana ada ummatun marhumatun. Ada yang aman, ada yang selamat, tapi juga ada yang meninggal, ada yang luka. Ya. Itu azab itu. Az-zalazil itu azab. Azab Allah SWT di antaranya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebenarnya cuma peringatan, cuma pelajaran bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang takut terhadap azab Allah di akhirat. Jadi gempa bumi di Cianjur itu cuma 5,6 skala Richter. Di Sigi, di Palu cuma 6 skala Richter. Sedangkan di Aceh 9, sekian skala Richter. Jadi masih bisa diukur walaupun dampaknya luar biasa. Tapi gempa bumi yang sebenarnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi dikencangkan dengan segoncang-goncangnya, artinya tidak bisa diukur dengan skala Richter. Dampaknya bukan hanya longsor. Apa dampak dari ketika bumi diguncang dengan segoncang-goncangnya? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Benda-benda berat, benda-benda yang sangat berharga yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan oleh bumi. Ya. Jadi besi dikeluarkan, emas dikeluarkan, aspal dikeluarkan, minyak dikeluarkan, bahkan api juga dikeluarkan. Jadi kalau di got sana ada emas 10 kilo, ya, pasti ngaji bubar ya. Pada kesana semua. Kalau emas 10 kilo di sana. Ya. Tapi ketika bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, ya, itu bukan 10 kilo yang dikeluarkan. Ya. Walaupun sekarang ya, sudah kintalan, ya, sudah berapa ton itu emas yang ditambang, tapi masih banyak. Dan kalau masih kurang banyak, di langit masih banyak. Jadi ada gunung emas. Gunung emas itu sepertiganya ke atas, 2/3 ke bawah. Silakan tuh berapa kilo. Di bumi ini berapa banyak gunung emas. Aslinya dari langit diturunkan ke bumi supaya mudah ditambang, dinaikkan ke atas. Ya. 2/3 itu tertancap ke bumi. Berapa gunung emas di bumi ini? Tapi di langit lebih banyak lagi. Tapi ketika dikeluarkan oleh bumi benda-benda yang berat, benda-benda yang berharga itu, orang sudah tidak tertarik lagi. Pas seperti anak lagi bermain. Ya. Orang Sunda nyebutnya anyang-anyangan. Ya. Bikin kue-kuean. Ya. Bikin apa tuh dulu. Ya. Itu kalau diganggu marah. Ya. Lagi bikin kue-kuean, diganggu marah. Ya. Tapi begitu ya, main-mainnya selesai, itu kue-kue itu ditendang sama dia, ditendang, ya. Bukan hanya dijaga. Jadi sudah tidak tertarik lagi dengan kue-kuean. Ya. Jadi jangankan kue beneran, ya. Ini kue-kuean tuh. Ya. Waktu sedang main nggak boleh diganggu. Sama dengan emas. Uang dan sebagainya. Nanti dikeluarkan semuanya oleh bumi.
Bahkan wa idal ardu muddat wa aqat ma fiha wa takhalat. Ya. Apabila bumi didatarkan, tidak ada bukit lagi, tidak ada lembah lagi, rata itu. Ya. Tapi tidak berhenti sama di sana. Wa aqat ma fiha wa takhalat. Apa yang ada di perut bumi itu dimuntahkan oleh bumi. Ya. Bukan dikeluarkan, dimuntahkan, dilemparkan. Wa takhalat, sampai kosong, tidak ada isinya. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi melakukan itu setelah minta izin kepada Allah. Ketika diizinkan, baru melakukan ya, apa yang harusnya dia lakukan. Jadi sejatinya bumi, langit ya, itu tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Ya. Jadi yang pertama al-fitan, berbagai macam fitnah, itu azab itu. Yang kedua wazalazil, berbagai macam guncangan. Dan yang ketiga wal qatlu, ya, pembunuhan baik perorangan maupun secara massal. Ya. Jadi 1500 abad tahun yang telah lalu itu sudah dijelaskan. Jadi jangan kaget. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ummatun marhumatun. Azabnya cuma di dunia, di akhirat tidak akan diazab lagi. Ya. Ini hadis sahih ya. Riwayat Abu Dawud, Hakim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Tapi dimauqufkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Jadi ini perkataan Abu Musa al-Ash'ari, bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Az-Zahabi. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang tebusan azab nerakanya adalah orang-orang musyrik. Ya. Jadi harusnya masuk neraka, tapi kemudian didatangkan orang musyrik. Umat Rasulullah dibebaskan, orang musyrik sebagai tebusannya dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira umat yang mentauhidkan Allah dengan umat yang mensekutukan Allah, umat yang musyrik, banyakan mana tuh? Banyakan mana? Ya. Banyakan yang musyrik. Ya. Di antaranya oleh Allah akan dijadikan sebagai tebusan untuk ummatun marhumatun, umat Nabi Muhammad SAW yang tidak akan diazab di akhirat. Di antaranya adalah di neraka. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, inna hadhil ummah marhumatun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang dirahmati. Azabwa bi aidiha. Jadi azabnya itu ada di dalam genggaman tangannya. Faida kana yaumal qiyamah dufi'a ila kulli rajulin minal muslimin rajulun minal musyrikin. Nanti akan dihadapkan ya, kepada setiap orang Islam seorang musyrik ya. Orang Islam kemudian orang musyrik. Satu orang Islam, satu orang musyrik ya. Dan setiap orang musyrik itu dijadikan tebusan ya, untuk orang muslim yang sebelumnya ya, masuk ditetapkan untuk masuk neraka. Kemudian fayuqul hadza fidauka minana ya, dikatakan kepada orang Islam itu, ini adalah tebusanmu dari neraka ya. Ini cara Allah membebaskan umat Nabi Muhammad SAW. Setiap orang Islam maka dihadirkan ya, seorang yang musyrik menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian umat yang dirahmati adalah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir dan umat yang terbaik. Jadi bukan hanya umat yang terakhir, tapi umat yang terbaik.
memang datangnya terakhir. Tapi dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, khairul ummah. Dia termasuk umat yang terbaik. Dia senantiasa berdakwah, menyeru, mengajak kepada kebaikan, selalu beramar ma'ruf nahi munkar, menjadi yang terbaik, tampil di depan, menjadi teladan. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada ummatun muslimatun, ada ummatun marhumatun, ada juga ummatan wasatun, umat yang moderat, yang tampil di tengah-tengah, menjadi saksi atas umat yang lainnya. Ini umat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ditempatkan di tempat yang tinggi, dikasih kelebihan, dikasih keutamaan, dikasih karomah. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nukammilu yaumal qiyamah sab'ina ummah nahnu akhiruha wa khairuha. Jadi kita, kata Rasul SAW, ditugaskan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan 70 umat pada hari kiamat. Jadi ada 70 umat nanti pada hari kiamat. Maka penyempurnanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya misi utama dan pertama dari tugas Nabi Muhammad SAW, di samping untuk mentauhidkan umatnya dalam ibadah kepada Allah, juga untuk menjadikan umat yang berakhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW itu diantaranya dari segi akhlaknya. Dan ternyata orang yang masuk Islam itu sebenarnya bukan hanya karena perang saja, bukan karena jihad fisabilillah, tapi juga karena keteladanan dengan akhlak yang mulia. Kan ada yang menarik dari FIFA 2022 ini yang digelar di Qatar. Itu banyak orang yang masuk Islam. Sebab ternyata umat Islam dan Islam itu tidak seperti yang mereka dapatkan informasi dari orang-orang yang benci dengan Islam. Tiap hari itu masuk Islam, luar biasa. Jadi kami ditugaskan oleh Allah pada hari kiamat untuk menyempurnakan 70 umat. Nahnu akhiruha wa khairuha, dan kami adalah yang terakhir, dan kami pula yang terbaik dari umat, semua umat. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Kemudian umat yang dirahmati adalah umat yang beriman, yang aman dari azab dunia. Jadi betul umatun marhumatun itu tidak akan diazab di akhirat, azabnya di dunia. Tapi kita harus berusaha agar takdir yang buruk itu diganti dengan takdir yang baik. Apa? Doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah sebuah yang diinginkan, semua yang dibutuhkan oleh manusia, itu namanya hasanah. Kan kita ingin aman dan selamat, bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang tidak luput dari azab di dunia, tapi Allah membimbing kita, Rasul juga membimbing kita agar kita tidak hanya selamat dari azab Allah di akhirat, tapi juga selamat, aman dari azab Allah di dunia. Ada yang menarik kalau kita membaca kisah Nabi Lut alaihissalam. Ketika waktu subuh tiba, umat Nabi Lut
yang beriman kepada Nabi Lut setelah dievakuasi oleh Nabi Lut, ya, dia aman dari bencana. Ya. Jadi sebelum subuh Allah suruh Nabi Lut untuk membawa umatnya keluar dari tempat yang Allah akan timpakan azab. Itu 2 kota. 2 kota pas subuh. Ya, makanya hati-hati. Hamba Allah itu bangunnya bukan pas subuh, tapi sebelum subuh, namanya waktu sahur untuk istighfar. Karena orang yang istighfar itu tidak akan diazab oleh Allah SWT. Sama dengan orang yang beriman dan bersyukur, sama dengan orang yang hidup bersama Rasul. Jadi waktu itu, karena ada Nabi Lut, Allah ngasih wahyu kepada beliau, sebelum subuh harus keluar dari tempat itu, karena akan ditimpakan azab berupa hujan batu, ya, yang menyala. Jadi hujan tanah, ya, tanah yang sangat keras tapi menyala, dan di tanah itu ada namanya. Ya. Jadi artinya apa? Azab Allah di dunia dan di akhirat itu tidak akan salah tempat, tidak akan salah alamat. Ya. Jadi kalau gempa bumi yang kemarin hari Selasa itu jam 2, ya, itu sudah Allah catat dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz. Ya. Ya. Tapi tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan bumi, maka Allah sudah catat musibah apa yang akan menimpa manusia, musibah apa saja yang akan menimpa bumi, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu ada catatannya. Tapi terjadinya dan tidaknya itu erat kaitannya dengan izin Allah. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan menimpa musibah apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan siapa saja yang ada di tempat itu, ya, orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau aman dari azab Allah, jaga iman, tingkatkan iman. Allah jamin aman dari azabnya, seperti yang dialami oleh umat Nabi Lut. Sebelum azab ditimpakan, ya, Nabi Lut dan orang yang beriman sudah tidak ada di tempat itu lagi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang ditimpa azab tapi selamat, ya, selamat. Ya. Jadi ada orang yang aman dari azab. Sebelum azab tiba, dia sudah tidak ada di tempat itu. Tapi ada orang yang ketika azab ditimpakan ada di tempat itu, tapi selamat. Siapa? Orang Islam. Ya. Jadi orang Islam itu harusnya selamat dari gempa bumi, selamat dari tsunami, selamat dari banjir bandang, selamat dari gunung meletus. Harusnya begitu. Ya. Kalau orang Islam. Tapi kalau orang yang beriman tidak akan ditimpa bencana. Kalau iman itu. Ya. Tadi surat Az-Zariyat ayat 35. Ya. Jadi umat yang dirahmati adalah umat yang beriman. Ya. Yang aman dari azab akhirat. Dan ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana min qabli min qalbihi yasqal habatin min khardal min kibrin. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya aman dari azab Allah di akhirat, tapi juga aman dari azab Allah di dunia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi mithqal habatin min khardal min iman. Siapa saja yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat atau sekecil biji sawi. Makanya iblis itu setelah dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, nggak bisa lagi balik ke surga. Tidak bisa return to Eden. Kenapa? Karena ada kesombongan.
Jadi ternyata bukan hanya iblis saja, manusia kalau dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk surga. Ya. Jadi iblis dikeluarkan, diturunkan dari surga karena sombong, aba wastakbara. Sedangkan Nabi Adam dikeluarkan, diturunkan ke dunia bukan karena sombong, tapi karena syahwat. Jadi ada peluang untuk return to Eden, kembali ke surga Adam. Ya. Dan kemudian apa kata Rasul? Wala yadkhulun nar, dan tidak akan masuk neraka. Man kana fi qalbihi mithqal khardalin min iman. Siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat atau sekecil biji sawi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, umat yang dirahmati adalah umat Islam. Ya. Umat Islam yang selamat dari azab Allah di dunia. Ya. Azab Allah di dunia. Jadi tidak semua umat Rasul itu umat yang beriman. Tidak semua umat Rasul itu umat Islam. Ya. Jadi kalau mau jadi umat Rasul yang aman dan selamat dari azab dunia dan akhirat, jaga iman, jaga Islam. Dan jembatan yang menghubungkan antara iman dan Islam itu adalah takwa. Dan itu selalu dipesankan oleh Rasul lewat khutbah hajatnya. Di antaranya khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Di antaranya wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jaga Islam ketika lahir, jaga Islam ketika hidup, jaga Islam ketika mati. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya. Dan ini Allah firmankan masih di dalam surat Al-Zariyat, "Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin." Maka kami tidak mendapat di dalamnya, ya, atau di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang Islam. Penghuninya orang Islam, nggak kena itu. Ya. Itu waktu di sini itu Allah perlihatkan kekuasaannya. Apa? Ya. Jalan yang asalnya di depan rumah pindah ke belakang. Sementara sawah yang asalnya di belakang rumah pindah ke depan. Dalam waktu hitungan detik atau menit itu gempa di sini pindah tuh. Subhanallah. Tapi ada yang lebih dahsyat. Gempa di Legetan, daerah Banjarnegara. Jadi kalau Nabi Lut itu, ya, umatnya itu sebanyak 2 kota, Sodom dan Gomora, ditimpuk batu hujan api yang panas membara, ya, hujan batu yang menyala itu. Setelah itu diangkat tanahnya oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya, kemudian dibalikan. Tanah yang di atas jadi di bawah, tanah yang di bawah jadi di atas. Bayangkan bagaimana, ya, dahsyatnya azab waktu itu. Tapi ternyata kalau itu kan 2 kota, ini 1 dukuh, 1 kampung, 1 dusun diazab dengan Allah. Dengan apa? Dengan diangkat separuh gunung. Ada gunung namanya Pangumumbun, ya, ada ya. Itu setengahnya diangkat oleh malaikat, ditimpukan ke 1 dusun, 1 dukuh. Tempatnya Legetan itu, ya, daerah Banjarnegara. 1 malam kaget itu ketika yang diselamatkan oleh Allah dari azab, dari bencana itu, begitu keluar kampung itu sudah hilang dan ada di bawah gunung itu. Ini kuasa Allah. Makanya bencana apapun yang Allah timpakan kepada manusia sejatinya adalah untuk bikin takut hambanya. Jangan melakukan perbuatan seperti orang yang ditimpa bencana itu. Ya. Makanya kalau kita jalan-jalan itu, ya, di samping ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, juga ke tempat yang ditimpa bencana. Untuk apa? Untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan pelajaran.
Bagaimana setengah bumi bisa ditimpukan itu ke satu dusun? Ya. Bagaimana 2 kota diangkat kemudian dibalikkan dan sampai sekarang belum ditemukan itu. Ya. Kalau Fir'aun kan bala tentaranya hilang, cuman Fir'aun yang selamat jasadnya. Itu menarik. Banyak itu tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, ditenggelamkan Allah di Laut Merah, tapi yang selamat cuman Fir'aun itu jasanya. Sampai sekarang masih ada. Ketika terjadi bencana yang menimpa ya, si Korun, itu semua rumah di sekitar si Korun aman dan selamat. Cuma rumah si Korun dan si Korunnya serta harta Korunnya yang digenamkan Allah SWT. Itu kuasa. Beda dengan Nabi Lut. Semua rumah ditenggelamkan kecuali satu rumah. Ini banyak itu ibrah, tazkirah ya, yang harus kita jadikan pelajaran di balik itu. Supaya apa? Supaya takut kepada Allah. Demikian pula ketika Allah membinasakan Fir'aun ya. Allah tutup dengan kalimat inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Ya, jadi dibinasakannya Fir'aun yang ngaku Tuhan itu hanya dengan air, Tuhan dengan air mati. La ibratan, sungguh ada pelajaran ya, liman yakhsha, bagi siapa saja yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada Allah, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya tadi pesan Rasul, jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Orang yang beriman insya Allah aman dari neraka. Orang yang bertakwa insya Allah disiapkan surga, karena surga itu muiddat lil muttaqin. Sedangkan orang Islam oleh Allah akan dibimbing, diantarkan, bahkan disampaikan sampai pintu surga itu. Ya. Sampai pintu surga. Bayangkan, kalau tidak ada yang mengantar, tidak akan nyampe itu. Karena perjalanan dari alam mahsyar setelah dihisab menuju surga itu jauh banget. Ketika mencium bau surga, itu masih jauh dari surga. Apalagi yang tidak mencium bau surga. Jadi ada yang nyampe ke neraka, ada yang nyampe ke surga. Ya. Yang nyampe ke neraka disampaikan oleh malaikat sampai pintu neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Demikian pula orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqarrabahum ila jannati zumara. Ya. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Ya. Itu Al-Dzariyat ayat 35. Jadi orang yang ditimpa bencana tapi selamat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang dilindungi Allah dari berkumpul untuk bersepakat dan bermufakat dalam kesesatan. Ya. Ini majelis itu macam-macam. Ya. Ada majelis yang bertabur hidayah, tapi juga ada majelis yang bertabur maksiat. Ya. Jadi kalau kita sedang jalan ada majelis zikir, maka jangan teruskan perjalanan, singgah di tempat itu, kan di sana ada taman-taman surga. Ya. Tapi rata-rata ya, jangankan yang lewat ke majelis zikir, yang ada di dalam juga pada pulang ya. Ya. Jadi harusnya yang di dalam jangan pulang, yang di luar masuk ke dalam. Itu namanya hilaqul zikir. Ya. Itu termasuk riyadul jannah, taman-taman surga. Tapi banyak yang tidak tertarik. Ya, banyak yang tidak tertarik. Ya. Tapi ternyata kumpulan orang-orang ya, yang maksiat dengan kumpulan orang-orang yang ibadah itu banyakkan kumpulan atau majelis yang maksiat. Ya. Padahal innallaha qad ajaza ummati ayyajtami'a ala dhalalah. Ya, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Ya.
Jadi jangan sampai kita tidak diakui sebagai umatnya, karena selalu kumpul di majelis-majelis yang maksiat, majelis-majelis yang penuh dosa. Ya. Jadi kalau Rasul bingung, Rasul sedih, Rasul susah, gundah gulana dan sebagainya, tidak nonton bioskop, tidak pergi ke night club, tapi dia sholat. Ya. Karena sholat itu qurratu ain, hiburan Rasulullah SAW ketika duka. Kalau kita rata-rata kalau lagi sedih kemana? Gitu. Ya. Ini penting. Ya. Kemudian yang selanjutnya, umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang diselamatkan Allah dari kejumudan dengan mengutus seorang pembaharu setiap 100 tahun. Ya. Jadi Rasul tidak suka umatnya itu statis, tidak suka umatnya itu stagnan. Dari dulu sampai sekarang, ya, selalu itu yang diributkan itu, ya, misalnya kalau masuk Ramadan, yang diributkan tuh 443, ya, 223, 221, nggak ada perubahan, itu aja, ya, itu aja yang diributkan. Ya. Kemudian pas menjelang Idul Fitri, zakat dengan uang atau zakat dengan makanan, itu yang diributkan. Padahal salah satu umat yang dirahmati adalah umat yang tidak terus-terusan ikhtilaf, tidak terus-terusan berbeda pendapat. Ya. Dari dulu masalah hisab ru'yah ribut melulu. Ya, hati-hati. Illa man rahimah. Jadi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dia tidak akan terus-terusan berbeda pendapat atau berselisih. Ya. Kan tinggal berkumpul para ulama, para ustaz, para kiai, dihadirkan umat. Makanya dulu ada tradisi debat itu, ustaz bawa kitab dipikul itu, dijejerin di depan, hadir semuanya itu. Ya. Kan ada debat yang dilarang, ada debat yang tidak dilarang. Debat yang dilarang itu debat mencari kemenangan, debat mencari kepuasan. Ya. Pertama adu dalil, yang kedua adu otot, gitu kan. Gitu. Debat yang dibolehkan itu apa? Debat mencari kebenaran. Ya. Ya. Debat mencari kebenaran. Dan itu wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang diperintahkan Allah. Bagian daripada dakwah itu. Tapi debat yang elegan, ya, debat yang ihsan, ya, membuahkan kebaikan. Nah, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinahu. Jadi sesungguhnya Allah akan mengutus, ya, untuk umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, setiap, ya, 100 tahun orang yang melakukan reformasi, tajdid, pembaruan terhadap agamanya. Ya. Jadi bukan mengubah agama, ya, tapi mengemas bagaimana cara dakwah di zaman sekarang. Tentu beda. Zaman dulu perang saja kan pakai tombak, pakai panah, ya, pakai perisai, ya, pakai manjani, ketepel. Kalau sekarang perang pakai itu gimana tuh? Babak belur. Tapi ternyata yang mengupdate senjata sekarang itu bukan orang Islam. Yang mengupdate senjata itu adalah orang Barat, orang Amerika, orang Eropa. Dijual kepada orang Islam untuk berperang sesama Muslim. Kan begitu. Coba kalau yang bikin senjata umat Islam. Jadi kalau kekuatan dilandasi dengan keimanan, kekuatan yang dilandasi dengan keislaman, keimanan, keislaman, berkah, baik itu. Tapi kalau kekuatan, kekuasaan dilandasi dengan kekufuran dan kefasikan, jadi bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, terdahulu dihisab pada hari kiamat. Ya. Bukan hanya umat yang terbaik, tapi umat yang pertama kali dihisab. Ya. Jadi dihisabnya pertama sebelum umat yang lain. Nahnu al-akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kami memang umat yang terakhir, tapi kami adalah umat yang dulu, paling dulu hisab.
Jadi paling dulu masuk surga, paling dulu masuk surga. Ya. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak masuk surga. Ya. Yang terbanyak masuk surga. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, ya. Tapi sama dimauqufkan oleh Az-Zahabi. Ahlul jannah, ya, isyruna wa mi'ah soffin. Penghuni surga itu berbaris, ya, dengan saf yang rapat, yang rapi. Ya. Berapa itu? 120 saf. Ya, 120 saf. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu berapa banyak manusia itu. Tapi yang dimasukkan ke dalam surga itu cuma 120 saf. Ya. Itu kuotanya tuh. Kuota masuk surga itu 120 saf. Dan posisinya, formatnya itu adalah dalam bentuk saf. Ya. Jadi saf itu di samping apa? Mencontoh malaikat, tapi juga dicintai oleh Allah. Bahkan ahli surga pun ketika dia mau masuk surga dalam bentuk saf. Apa kata Rasul? Hadhihi ummatin minha samanuna soffan. Di antara 120 saf itu umatku yang ahli surga, penghuni surga itu 80 saf. Jadi berapa persen? Ya. Dari 120 saf umat terdahulu sampai umat Rasul dicatat sebagai ahli jannah 80 saf. Berarti 2/3 ahli surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bangga, ya, bahagia kita menjadi umat beliau. Karena umat beliau itu adalah ummatun marhumatun. Bukan hanya yang terbaik, tapi juga yang pertama kali dihisab dan yang terbanyak masuk surga. Berapa? Berarti berapa persen ya kalau dipersenkan ya? Ya. 70% ya? 70%. Ya, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ini ada berapa saf? Kalau 3 saf, berarti yang masuk surga 2/3 safnya. 2 saf yang masuk surga. Hati-hati itu. Ya. Ada 9 saf, 6 saf yang masuk surga, 3 saf kagak itu. Ya. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, dan kebaikan yang terbaik adalah surga. Karena surga itu dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca malam Jumat dan hari Jumat memiliki 2 sifat. Pertama, nikmat thawab, sebaik-baik pahala. Nikmat ajrul amili bagi orang yang beramal. Kemudian wahasunat murtafaqo, tempat istirahat yang paling bagus. Ya. Ya, tempat duduknya saja ada senderannya. Karena ternyata yang paling enak itu duduk ya. Paling enak itu duduk. Tapi ada yang lebih enak lagi, duduk sambil nyender. Itu enak ya. Dan itu di surga namanya aroik. Makanya disebut hasunat murtafaqo, tempat istirahat yang paling bagus itu di surga, bukan di dunia ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kedengaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya?